warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Dinda Fusi Nadia dari SDN Kejayan. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah Dianti dari SMA Negeri 1 Kejayan. Perkenalkan, nama saya Ayu Anita Sari dari SMA N1 Kejayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Waalaikumsalam, Bu Nida. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, hari ini Bu Nur mau mengadakan coaching ya? Iya, Bu. Iya. Nah, ini saya sebagai observer akan melakukan penilaian terkait coaching yang akan Ibu lakukan. Yang mengenai rubrik penilaiannya yaitu yang akan saya nilai. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan algoritma? Yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan sudah berbobot? Yang ketiga, bagaimana cara Ibu merespon coaching Ibu selama coaching? Yang terakhir yaitu, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Nah, prinsip coaching nanti terkait kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum coaching nanti, saya mau bertanya mengenai beberapa hal ini. Yang pertama yaitu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Oke, saya ingin mendengarkan cara aktif, Bu. Terus kemudian saya ingin menanyakan pertanyaan lebih bobot kepada coach saya nantinya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Anda kembangkan secara spesifik? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan cara aktif juga, gitu, Bu. Yang terakhir, Bu, indikator tercapaian yang diinginkan pada proses coaching hari ini apa? Kalau saya ingin coach saya nanti bisa menyelesaikan permasalahannya dengan saya memberikan solusi kepada coach saya dengan menerapkan langkah-langkah untuk kedepannya bagaimana. Gitu, Bu. Baik, terima kasih ya Bu. Sekian pra-observasi hari ini. Silahkan Ibu Nur melakukan coaching dengan coaching. Oke, terima kasih Bu Nida. Assalamualaikum Bu Inayah. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ada apa ya Bu? Ini apa ya? Saya kepingin cerita ini sama Bu Inayah. Saya punya masalah gitu Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa Bu Ayu? Ini Bu, saya itu kalau di kelas itu apa ya Bu, terlalu sabar gitu Bu. Jadi kayak murid-murid itu malah meremehkan saya dalam mengerjakan tugas gitu. Iya Bu, kan misalkan ini Bu ya, di satu semester itu saya misalkan punya 5 tugas. Nah itu ada 2, 3, 4 muridan gitu loh Bu. Jadi dia itu sering menunda-nunda tugasnya. Nah itu nanti mereka itu baru mengumpulkan pas akhir mau rapotan gitu loh Bu. Jadi mereka itu ngebut di situ. Nah pas ngebut-ngebutnya itu terus mereka itu kayak menghadap ke saya. Terus mereka bilang, Bu minta keringanan tugasnya karena kan memang dikerjakannya itu kan apa ya, jadi satu kelihatan banyak gitu. Oke. Kira-kira menurut Bu Ayu apa Bu penyebab kok anak-anak bisa sampai seperti itu Bu? Itu sih Bu, ya itu tadi mereka itu banyak alasannya, yang ada acara keluarga, terus nggak sempet mengerjakan, kan saya nggak pernah ngasih PR gitu loh Bu. Jadi tugas saya itu memang yuk dikerjakan di sekolah karena saya tidak mau membebani anak-anak dengan pekerjaan di rumah. Nah masalahnya lagi itu Bu, ketika saya mengurangi pekerjaan mereka ini tadi, kan saya kasihan. Kemudian saya kurangi pekerjaannya, ya wes saya kurangi. Nah anak-anak yang rajin-rajin ini protes Bu, loh kok enak Bu dikurangi. Ya udah, saya berarti nanti juga mengerjakan di belakangan saja kalau begitu, bilangnya gitu Bu. Jadi saya bingung ya harus gimana ya biar anak-anak ini nanti nggak meremehkan saya lagi gitu, karena saya sering begitu, akhirnya anak itu hafal pasti Bu Ayu nanti kalau dikerjakan terakhir itu pasti dikasih keringanan begitu. Saya bingung ini Bu. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Ayu lakukan Bu jika melihat kondisi anak seperti itu? Itu sih Bu, saya tuh kadang-kadang ya sudah menegur, terus ternyata kok ya tetap saja gitu loh Bu. Apa karena saya terlalu sabar ya Bu ya? Oke, berarti Bu Ayu sudah menegur anak tersebut, Sudah, Bu. tapi masih tetap ya Masih hasilnya. tetap, Bu. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Bu Ayu lakukan Bu? Apa ya Bu ya? Supaya anak-anak itu bisa antusias ke tugasnya Bu Ayu, bisa mengerjakan tepat waktu.
Bagaimana menurut Bu Apa ya Ayu? Bu ya? Iya Bu, 3 anak ini ada anak di kelas 11. 3 ini Bu, 3 anak ini tuh nggak suka nulis Bu sebenarnya. Nah tugas saya itu kebanyakan menulis gitu loh Bu. Jadi mereka itu, aduh saya tuh males Bu nulis begitu. Nah, kira-kira selain menulis itu bisa dikembangkan apa lagi sih Bu? Juga Bu Ayu supaya Bu, tidak ya. menulis saja. Menurut Bu Ayu gimana? Apa ya Bu ya itu? Oh iya Bu, saya tuh pernah punya itu sih Bu. Matematika itu saya suruh membuat lagu. Nah, itu bagus Bu Ayu. Pernah juga saya suruh menggambar. Jadi membuat batik matematika gitu Bu. Iya, Pernah sih Bu. itu bisa dilakukan Bu Ayu. Tapi anu Bu, saya bingung juga karena nggak semua materi kan Bu bisa dibuat seperti itu. Iya, nggak apa-apa Bu. Yang penting kan sudah ada yang lain kan selain menulis. Jadi mungkin Bu Ayu bisa menerapkan itu di kelas itu. Itu ya Mungkin Bu nanti ya. bisa di rolling dengan materi ini dengan apa tugasnya yang berbeda-beda gitu Bu Ayu. Tidak menulis saja gitu Bu Ayu. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi saya coba nanti anu ya Bu ya, berarti oh iya Bu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Berarti nanti hasilnya anak-anak itu beda-beda. Apa mungkin saya suruh presentasi gitu ya Bu ya. Mungkin anaknya memang nggak suka banget nulis itu Bu seperti itu. Soalnya matematika ini identiknya mengerjakan soal gitu loh Bu. Dengan angka yang Iya, kalau nggak kerjakan soal ini kayak bukan matematika Bu. Untuk langkah kedepannya bagaimana Bu Ayu berarti? Komitmen apa yang akan Bu Ayu terapkan supaya pembelajarannya lebih menyenangkan? Itu sih Bu, ini kan juga awal semester, jadi nanti saya nyoba membuat RPP berdiferensiasi sama buat apa ya, kayak hasil-hasil yang berbeda-beda gitu loh, biar anak-anak nggak monoton untuk menulis saja. Nah, Itu sepertinya solusi Bu. saya dengan itu Bu Ayu ini bagus Bu, bisa dilaksanakan. Ya, saya coba membuat RPP-nya nanti Bu, saya Oke. browsing-browsing juga. Bagaimana Bu untuk diskusi kita hari ini? Eh, Menurut Bu Ayu? Alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya gitu loh Bu. Oke, semoga Bu Ayu bisa menerapkan ke depannya ya, Ya. supaya lebih lanjut lagi, supaya anak bisa antusias. Oke, terima kasih Bu Inaya atas saran-sarannya. Sama-sama Bu Ayu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nida. Tadi saya sudah melihat Bu Nur melakukan coaching dengan coachingnya Bu Nur. Iya Bu. Ya, untuk itu saya ingin melakukan konfirmasi dulu beberapa hal ya Bu Nur ya. Oke Bu, silahkan Bu. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bu Nur inginkan? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan ALOPK Bu, di mana ALOPK itu ada yang pertama tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab gitu Bu. Oh iya, kemudian menurut saya tadi selama proses coaching tadi sudah sesuai dengan anggota. Bu Nur sudah bisa membimbing coachingnya Bu Nur untuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Terima kasih Bu. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Nur, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan tadi? Iya, saya ingin lebih lagi memahami proses data itu sendiri Bu. Kemudian bisa mempraktekkan juga ke rekan sejawat yang lainnya gitu Bu. Itu sekali Bu Nur. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Nur ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Nida. Kemudian saya akan menanya bagaimana respon coach ke coachingnya, sudah sesuai atau belum, sesuai dengan prinsip coaching yaitu ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Baik, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan pada Bu Ayu ya. Iya Bu. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching hari ini Bu? Kompetensi yang saya akan kembangkan adalah yang pertama saya berusaha untuk mengembangkan bagaimana caranya agar saya dapat mendengarkan kunci saya secara aktif, jadi saya memberikan tanggapan-tanggapan. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga ingin memaksimalkan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh kunci saya. Oke, baik. Bagus Bu Ayu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bu Ayu kembangkan secara spesifik Bu? Kalau kompetensi yang paling saya tekankan di sini, saya kepingin memaksimalkan potensi dari kunci saya. Jadi saya kepingin kunci saya nanti bisa mengetahui potensi yang ada pada diri. Untuk pertanyaan ketiga, indikator pencapaian mana yang ingin
dengan capai pada proses coaching pada hari ini? Kalau untuk indikatornya, saya ingin coach saya nanti berhasil menemukan solusi untuk masalahnya. Gitu. Terima kasih Bu Ayu, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Kelas 5 belum bisa baca. Oke. Ini penyelesaian. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bu Wida ini agak gelisah, ini kenapa itu? Saya pusing Bu. Iya, kenapa Bu? Kebetulan ini di kelas saya kan kejar kelas 5 ya. Di kelas saya itu ada satu anak yang nggak bisa baca. Padahal udah kelas 5. Nggak bisa baca. Bisa baca. Oh, sama sekali ya Bu ya? Baca misalkan B, aku itu tidak bisa. Benar-benar nggak bisa baca. Terus? Tapi kalau huruf dia masih mengenal A, B, C. Tapi ketika menyambungkan dalam bentuk kata itu tidak bisa. Sama sekali. Nggak bisa. Tapi cuma satu anak ini ya Bu ya? Iya, satu anak. Karena di kelas itu semuanya apa ya? Hampir semuanya itu sudah bisa baca kecuali satu anak ini. Nyambungkan gitu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa Bu. Jadi menggabungkan B sama A dibaca ba itu nggak bisa. Siapa apa cowok ini? Laki-laki. Oh, laki-laki. Iya. Kebetulan dia pernah tidak naik kelas Bu. Pas kelas? Pas di kelas 4 naik kelas 5. Oh, dari kelas 4 ke kelas 5 itu dia pernah nggak naik, terus kemudian akhirnya tahun berikutnya naik. Oh, tahun berikutnya naik, ternyata tetap belum bisa membaca. Zamannya zaman corona kemarin itu, jadi kan memang Oh iya. dia anaknya asalnya dari luar Jawa, kebetulan dari Ambon. Kemudian masuk ke sini di kelas 2 kalau nggak salah. Kemudian masuk di kelas saya ya, kelas 2. Kemudian kelas 2 itu kena corona, nggak tahu kemudian. Jadi di situ akhirnya ya mungkin itu kendalanya apa dia nggak bisa baca, kurang memahami bacaan dari mulai kelas 1 itu masalahnya. Pindah ke sini pas Kelas 2, iya. Terus kena corona 2 tahun setengah, akhirnya nggak naik, sempat nggak naik. Terus akhirnya sekarang dinaikkan karena sudah normal kan. Kita juga sedang UKM juga. susah nggak naikkannya Bu ya? Karena memang nggak boleh Tidak boleh tidak menaikkan, iya Bu. Dia masuk kelas terus apa nggak benar? Maksudnya sering bolos nggak? Masuk kelas sering Bu, selalu masuk kelas. Dia anaknya rajin masuk kelas. Tapi ya itu kendalanya tidak bisa baca. Kalau tidak bisa baca kan kita apa ya, guru bingung juga gimana ya, harus bagaimana supaya anak ini bisa baca padahal sudah kelas 5. Yang lain kan juga sudah bisa baca pasti ini di kelas 5. Apa sudah pernah tanya-tanya gitu Bu ke guru-guru yang sebelumnya, guru-gurunya nah ini seperti apa? Kalau dari guru-gurunya karena di zaman corona itu kan 2 tahun memang tugas kan online Bu ya. Iya. Anak ini sering nggak sering tidak mengajarkan, kemudian akhirnya tidak naik kelas berlagi Di kelas ya. Yang sebelum IKM itu di kelas 1 tidak naik, kemudian setelah aktif tidak corona, nah dinaikkan sama gurunya seperti itu. Kalau di kelasnya Bu Linda sendiri gimana anaknya? Apa sering membuat apa ya? Apa sering keluyuran, sering apa ya nakal ke temennya atau bagaimana? Kalau anaknya diam Bu, jadi dia masih bersosialisasi apa ya, berteman dengan yang lain masih, tapi memang ya itu temannya juga tidak membuli dia. Alhamdulillah temannya tidak membuli dia seperti itu. Tapi ya itu nggak bisa baca. Saya lebih pusing ini, gimana ya kira-kira ini. Jadi masalahnya ini tadi anaknya nggak bisa baca, anaknya juga pendiam ya. Nah begitu pendiam masih bisa bergaul sama yang lain. Iya. Apa dia di rumahnya pernah dikasih PR apa? Kayak pernah dileskan itu sama orang tuanya? Kalau dari ini ya dari rumah ya, sepertinya kurang mendapatkan perhatian dari orang tua karena anaknya cukup banyak ya. Jadi anaknya nggak cuma dia, ada beberapa putra dia ini ada adiknya juga masih kecil. Jadi itu mungkin di situ kurang istilahnya kurang suruh belajar, enggak disuruh belajar gitu. Jadi kalau dia mau main terserah gitu. Tidak ada istilahnya, tidak ada pengawasan dari orang tua. Untuk Bu Linda ini kira-kira punya gambaran nggak bagaimana anak ini biar bisa baca? Kalau saya sih pengennya kan pertama kita
harus berbicara dulu dengan Bu, anak ini atau Pak, anak ini tidak bisa baca. Sebaiknya di rumah itu nanti istilahnya disuruh belajar. Dia kan punya kakaknya, kakaknya ini sudah SMP, otomatis kan sudah bisa mengajari ya, sudah bisa mengajari adiknya. Saya harapannya sih orang tuanya mau menyuruh kakaknya atau orang tuanya sendiri untuk mengajari belajar gitu Bu. Jadi rencananya Bu, jadi yang pertama kepingin bicara sama orang tuanya, mungkin nanti kakaknya bisa mengajari gitu ya, iya. Atau ada cara lain mungkin Bu? Kalau saya sih pengennya ada waktu khusus Bu, jadi minta ke orang tua, Bu izin ya, minta izin ke orang tua, nanti anaknya itu pulangnya lebih akhir karena saya ada tambahan pelajaran untuk membaca, untuk istilahnya les privat sama saya Pas pulang sekolah ya, pas pulang sekolah anak sudah pulang supaya lebih fokus, terus kemudian saya ajarin baca. Itu harapannya seperti itu. Nggak tahu nanti kira-kira di ACC apa enggak sama orang tuanya, karena kan memang orang tuanya kan banyak anak, jadi bingung juga. Ibunya ini di rumah tangga tapi ya Bu, apa kerja juga? Kalau ibunya ini kebetulan punya warung, jadi warung nasi padang. Ayahnya juga kerja di situ, jadi dia punya warung, punya usaha, ya, sibuk ya Bu. Iya. Hanya nggak sempat juga ya. Tapi kira-kira ini nanti anaknya mau nggak Bu, kalau misalkan dikasih pelajaran tambahan di pulang sekolah ini nanti? Tentunya mau pasti Bu, soalnya kan dia melihatnya kan teman-temannya sudah bisa sudah bisa baca semua. Iya. Tapi hanya cuma dia sendiri yang belum bisa. Otomatis kan dia mungkin merasa malu atau bagaimana. Kalau nanti dari motivasinya dia. Apalagi sekarang nanti habis ini kelas 6 terus SMP kan masih nggak bisa baca nanti, waduh. Iya. Gurunya pusing nanti. Nanti berarti rencananya Bu yang pertama mau menghubungi dulu orang tuanya, kemudian setelah itu memberi les ya, jadi minta tolong sama kakaknya juga, mungkin dengan kakaknya dia mau belajar gitu ya. Setelah ini berarti nanti Bu kira-kira berarti nanti ini setelah tanggung jawabnya Bu Nida nanti ini mau melakukan apa berarti? Berarti saya yang pertama sih tadi ya menghubungi orang tuanya nanti minta bantuan supaya anak itu bisa diajari di rumah. Kemudian di sekolah juga saya mau memberikan tambahan pelajaran, tambahan pelajaran. Ada plan B, plan A sama plan B-nya juga. Maksimal kan? Iya benar. Kalau nggak bisa kan sudah kasih, terima kasih ya. Iya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin Bu Linda? Terima kasih Bu Ayu sudah mau mendengarkan saya hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Bu Linda karena sudah mau bercerita kepada saya sehingga saya nanti bisa saya jadikan referensi kalau misalkan saya juga punya permasalahan yang sama seperti Bu Linda. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ayu. Ya, waalaikumsalam Bu Inaya. Ya, tadi kan Bu Ayu sudah melakukan proses coachingnya. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi terkait proses coaching yang sudah dilakukan Bu Ayu ya. Untuk pertanyaan pertama itu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Bagaimana menurut Bu Ayu? Untuk proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur IRTA, yaitu identifikasi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian tadi kunci saya juga sudah menemukan penyelesaian untuk masalahnya, begitu Bu. Bagus Bu. Kemudian untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Ayu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah berjalan tadi Bu? Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yang agak kurang tadi ya Bu ya. Jadi saya itu belum bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kunci saya. Jadi kurang maksimal gitu Bu. Jadi saya kepingin terus berlatih agar nanti saya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh kunci saya. Terima kasih ya Bu Ayu sudah melakukan refleksi. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Kurang. Tiga.
kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya. Agak sumringah ini ya Bu Dida. Iya. Oke, ini Bu Dida kayaknya mau melakukan kucing ya? Iya Bu. Kucingnya sama siapa nanti kucingnya? Sama Bu Nur. Oh, sama Bu Nur. Baik, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya. Kucing dan kucing yang akan saya nilai nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga akan menilai bagaimana coach merespon kucingnya yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari kucing. Nah, sebelum memulai proses kucing, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses kucing hari ini? Yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Ya. Kemudian kompetensi mana yang akan Anda kembangkan secara spesifik? Yang spesifik menanyakan pertanyaan yang berbobot pada kucing saya. Jadi nanti dia akan menanyakan memaksimalkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, indikator pencapaian yang diinginkan pada proses kucing hari ini apa? Tentunya kucing saya akan menemukan solusi yang diberi secara spesifik dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik, terima kasih. Cukup dulu untuk proses pra-observasi hari ini. Terima kasih. Silakan Bu Dida melakukan proses kucingnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dida. Assalamualaikum Bu Dida. Waalaikumsalam Bu Nur. Ada apa ya Bu Nur? Iya Bu, saya mau cerita Bu. Oh, cerita tentang apa? Iya, saya ada masalah di kelas. Masalah apa ya Bu Nur? Iya, saya kan sebagai wali kelas Bu. Nah, saya kan dituntut untuk bisa menyelesaikan nilai-nilai dari anak-anak didik saya supaya nanti di tahun ajaran semester baru bisa tuntas semua begitu. Jadi Bu Nur ini dikejar-kejar sama nilai? Iya, saya itu pusing diteror guru mapel terus ditanyai gimana tugasnya udah selesai dah gitu. Terus Bu, apa ada kendala sebelumnya? Sebelumnya ada Bu, ada beberapa anak yang tugasnya masih belum selesai Bu. Tugas mapelnya Bu Nur atau bagaimana? Mapel lain Bu. Mapel lain. Kalau mapel saya aman semua anak-anak Bu, karena kan saya kan wali kelasnya Bu, jadi geografi itu aman semua Bu. Nah, yang nggak aman itu di mapel lain Bu. Mapel lain, tapi Bu Nur disuruh untuk segera menyelesaikan nilai tersebut. Iya, kan untuk entry nilai di live raport itu loh Bu. Ini untuk rapotan ya Bu Nur ya? Ya, kira-kira nanti tujuannya Bu Nur intinya apa sih? Saya ingin mencari solusi Bu dari masalah saya Bu, supaya anak-anak itu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu begitu Bu. Terus kira-kira penyebabnya apa sih Bu Nur? Mereka tidak mengumpulkan tepat waktu. Nah, ketika saya tanyai anak, salah satunya Bu Zaki, saya tanyakan Bu, Zak kenapa tugas kok belum selesai? Padahal lo kamu itu biasanya rajin, jangan tugas gitu kan Bu. Nah, dia itu pernah jawab, iya Bu, saya nggak suka sama gurunya Bu, gurunya itu pelit nilai begitu Bu. Karena gurunya pelit nilai. Iya. Terus apa yang ingin Bu Nur lakukan pada si Zaki? Saya kan kasih tahu Zaki, kan memang kan guru itu kan memiliki sifat dan sifat yang berbeda, gitu Bu Nida. Jadi saya suruh Zaki, umumkan Reza, apa kamu udah selesai? Tinggal umumkan saja Bu Nida, tapi enggak dikumpul-kumpulkan sama anaknya. Oh, sudah selesai? Iya, padahal Bu. Kenapa Bu? Kok tidak selesai? Nah itu, saya tanya, dia nggak suka sama gurunya Bu. Hanya karena tidak suka sama Iya, gurunya. karena memberi nilai itu pelit. Nah, apa Bu Nur sudah pernah berbicara dengan guru mapel tersebut? Saat ini belum juga. Jadi nanti saya insya Allah akan berkomunikasi juga sama guru mapelnya. Komunikasi mungkin dipertemukan. Sebelum ngobrol secara langsung gitu aja Bu, biar enak. Kalau lewat WA kayak gitu nggak enak. Iya benar sekali Bu. Ya kira-kira nanti apa yang akan
dilakukan donor untuk depannya supaya nilai-nilainya itu segera dapat terkumpul? Kalau yang akan saya lakukan ya saya akan menghubungi anak-anak yang bermasalah itu dulu. Saya tanyai masalahnya, kemudian ya saya suruh kerjakan tuh. Kalau memang dia nggak mau mengerjakan, berarti kan nanti saya bisa membentuk kelompok tuh untuk membantu gitu. Mungkin juga perlu juga yang ada yang bantu, pastinya jadi semangat lagi ya Bu. Iya, Ya. Bu. Iya. Terus kira-kira nanti mulai kapan itu Bu mau mengumpulkan anak-anak itu? Secepatnya gini dia nanti pas laporan nggak kepotong-potong gitu loh Bu, nggak bingung akhirnya gitu, nggak bisa mulai dari sekarang gitu cicil gitu. Iya, banyak nggak anak-anak yang tidak mengumpulkan Kan siswa saya 36 ya Bu. Mungkin ada 10 anak Bu yang belum. Iya, itu lumayan juga gitu. itu satu makul atau banyak makul? Banyak makul tapi didominasi oleh makul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Bu. Berarti dua makul itu Iya, itu yang bermasalah ya. Ya, tapi memang perlu ada tindakan khusus dengan gurunya dua makul itu. Ya mungkin rencananya itu akan apa Bu? Tadi saya berarti akan menghubungi anak-anaknya dulu. Kalau memang anak-anaknya masih kesulitan, saya akan membentuk kelompok kayak kita sebaya gitu Bu. Supaya nanti anak-anak bisa menyelesaikan bersama-sama. Kalau sudah selesai nanti langsung bisa nanti. Iya, bilang Bu. Itu bagus Bu. Mungkin bisa segera supaya nanti tidak tertunda-tunda. Iya, terima kasih Bu. Ini sudah sampai di akhir pembicaraan kita ya Bu ya. Saya harap nanti belum bisa segera menyelesaikan nilai-nilai yang tertunda tadi supaya nggak dikejar-kejar lagi, supaya laporannya juga lancar ya. Saya doakan segera. Saya tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nida. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Ayu. Baik, tadi kan kita sudah melakukan proses coaching ya Bu Nida dengan coachingnya Bu Inaya. Ya. Ini saya akan melakukan refleksi tentang kegiatan atau proses coaching tadi. Ini saya ada pertanyaan. Menurut Bu Nida, apa saja yang sudah dilakukan saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Nida? Ya, kebetulan saya sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur kita. Jadi ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Gitu ya Bu ya. Menurut saya Bu Nida tadi juga sudah melakukan proses coachingnya ini sesuai alur Tirta dan juga sudah kuncinya tadi juga sudah menemukan menyelesaikan masalahnya ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nida berdasarkan proses coaching yang telah dilakukan barusan ini? Ya, yang ingin saya kembangkan lebih dalam yaitu memahami alur kita itu secara lebih mendalam. Jadi supaya saya bisa lebih fleksibel lagi dalam mengcoaching. Biar nanti kalau misalkan ngasih coaching ke rekan-rekan yang lainnya itu nanti lebih fleksibel lagi, lebih luas lagi. Ya memang semuanya itu perlu latihan ya Bu Nida ya. Harus dilatih. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih atas waktunya Bu Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.